Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal masyarul muslimin, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Ya, kita masih membahas tentang asyratus sa'ah atau alamatus sa'ah. Itu tanda-tanda kiamat ya, terkhusus tanda-tanda kiamat besar yang kita sudah bahas tentang munculnya Imam Mahdi, kemudian keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian Ya'juj wa Ma'juj. Sekarang kita bahas tentang itu yang kelima, itu al-khusufat ats-tsalatsah, itu 3 penenggelaman ke dalam bumi, 3 penenggelaman ke dalam bumi. Sekarang pelajaran yang ke 203 itu al-khusufat ats-tsalatsah, 3 penenggelaman ke dalam bumi. Ya, apa makna al-khasaf? Al-khasaf yuqal khasaful makan, yakhsifu khusufan idza zahaba fil ardi wa ghaba fiha. Ini maksud dengan al-khasaf, itu dikatakan al-khasaf maknanya adalah khasafal makan yakhsifu khusufan, maknanya ditenggelamkan, idza zahaba fil ardi, ditenggelamkan ke dalam bumi, wa ghaba fiha, dan hilang. Itu namanya khasaf, bagaimana disebutkan oleh ulama lughah ya. Wa minhu qauluhu ta'ala fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardo, dalam surat Al-Qasas ayat 81 Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa khasafna bihi wa bidarihil ardo. Kami benamkan Qarun, ya. Fa khasafna bihi, kami benamkan Qarun, wa bidarihi, beserta rumahnya, al-ardo, ke dalam bumi. Jadi makna khasaf di sini adalah penenggelaman, ditenggelamkan. Ya, bumi seperti tenggelam ya. Dan al-khusufat ats-tsalatsah, 3 penenggelaman ke dalam bumi ini merupakan min asyratis sa'ah ja'a dzikruha fil ahadits dimnal alamatil kubra. 3 penenggelaman ke dalam bumi ini termasuk tanda-tanda kiamat besar yang disebutkan dalam beberapa hadis tentang tanda-tanda kiamat besar. Ya, poin yang kedua, tadi sudah poin yang pertama tentang makna al-khasaf, yaitu penenggelaman ke dalam bumi dan hilang di dalamnya. Yang kedua adalah dalil-dalil dari hadis Nabi SAW tentang munculnya 3 penenggelaman ini. Yang pertama adalah hadis Huzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna sa'ata lan taquma hatta tarau 10 ayatin fa dzakara minha wa salasatu khusuf, khasafun bil masyriq wa khasafun bil maghrib wa khasafun bi jaziratil arab. Rawahu Muslim. Dari Huzaifah bin Usaid, ini sahabat Huzaifah bin Usaid, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian melihat 10 tanda. Dan kita sudah sebutkan tentang tanda-tanda kiamat besar, sebagaimana hadis yang
sudah pernah kita bahas ya, hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ittala'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakkar, faqala ma tadhakkarun? Qalu nadhkuru as-sa'ah. Qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha ashra ayatin." Fadzakara ad-dukhan wad-dajjal wad-dabbah wa tulu'i syamsi min maghribiha wa nuzuli Isa ibn Maryam wa Ya'jud wa Ma'jud wa salasatu khusuf, khasafun bil masyriq wa khasafun bil maghrib wa khasafun bi jaziratil Arab wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sudah pernah kita baca, diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, Nabi SAW pernah datang dan kami sedang berbincang-bincang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apa yang kalian perbincangkan? Para sahabat mengatakan, kami sedang memperbincangkan tentang kiamat. Kata Nabi SAW, innaha lan takuma hatta tarawna qablaha asyra ayatin. Sungguhnya kiamat besar, maksudnya tidak akan tegak sampai kalian melihat sebelumnya ada 10 tanda. Disebutkan ada dukhan, kemudian ada dajjal, ada dabbah, ada tulu isyams min maghribiha, terbit matahari dari barat, nuzul Isa ibnu Maryam, turunnya Nabi Isa ibnu Maryam, Ya'jud wa Ma'jud. Kemudian ada salah satu khusuf, 3 penenggelaman ke dalam bumi. Khasafun bil masyriq, penenggelaman di timur, khasafun bil maghrib, penenggelaman di barat, wa khasafun bi jaziratil Arab, dan penenggelaman di Jazirah Arab. Yang ke-10, wa akhiru zalika, kata Nabi, narun, ada api, takhruju minal Yaman, yang keluar dari Yaman, tatrudun nas ila masyarihim, yang menggiring manusia ke tempat berkumpul manusia. Yang syahidnya di dalam hadis ini, dalam pembahasan kita kali ini adalah ada 3 penenggelaman bumi. Ada 3 penenggelaman bumi. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya tanda-tanda kiamat secara tartib itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, maksudnya disebutkan setelah menggabungkan beberapa riwayat tentang hari kiamat. Wa yu'ayyidu dzalika ma sabaqa dzikruhu fil kalam ala tartibi asyratis sa'ah al-kubra min ba'dil ahadits. Zukirat anna ba'du hadhil alamat tazharu fi zamanin mutaqaribin, fa inna awwalal alamatil kubra ba'dal mahdi zuhurud dajjal. Pertama dajjal yang manusia, kemudian nuzul Isa, kemudian turunnya Nabi Isa untuk membunuh dajjal. Ini sudah kita bahas. Kemudian munculnya Ya'jud wa Ma'jud. Ini sudah kita bahas ya, sudah kita bahas. Ini semuanya berkaitan tentang yang berhubungan dengan manusia ya, manusia. Orang belum tidak melihat terlalu aneh karena manusia ya, ini manusia. Dan ini yang menunjukkan akan dekatnya hari kiamat, Begitu juga setelah Ya'jud wa Ma'jud ada khasafun. Nah, ini dia pembahasan kita, itu ada 3 penenggelaman bumi. Kemudian yang kedua ala husuliha, yang menunjukkan benar-benar akan terjadinya. Kalau tadi dekatnya, sangat dekat. Yang kedua akan benar-benar terjadi. Di antaranya adalah dukhan. Ini nanti kita akan bahas. Begitu juga tulu syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Kemudian khurujud dabbah, keluarnya binatang melata. Dan yang terakhir adalah api yang menggiring manusia. Ini sudah kita sebutkan di awal-awal pembahasan tentang tartib asyratus sa'ah al-kubra. Kemudian dalil yang kedua itu dalil hadis Ummu Salamah. Beliau mengatakan, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sayakunu ba'di khasafun bil masyriq wa khasafun bil maghrib wa khasafun fi jaziratil Arab. Qultu ya Rasulullah, ayukhsafu bil ardi wa fiha salihun? Qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aktsaru ahliha al khabath.
Ya, hadis riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, dikatakan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma'iz Zawaid, wa qala fi sahihi ba'duhu wa fihi Hakim bin Nafi wa Thaqahu Ibnu Ma'in wa du'afa ghairahu wa baqiyatu rijaluhu thiqatun, dan rijalnya semuanya thiqat. Dari Ummu Salamah, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, sayakunu ba'di khasafun bil masyriq, akan terjadi setelahku penenggelaman di timur, wa khasafun bil maghrib, dan penenggelaman di barat, wa khasafun bi jaziratil Arab, dan ada penenggelaman di jazirah Arab. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayukhsafu bil ardi wa fiha salihun, apakah bumi akan ditenggelamkan sedangkan di dalamnya masih ada orang-orang soleh? Kata Nabi SAW, idza aksaru ahliha al-khabas, jika penduduknya sudah banyak melakukan kefasikan dan kekejian, keburukan, maka akan terjadi 3 penenggelaman ini, di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Tentu saja subhanallah ini mengerikan. Maksudnya kita berusaha untuk menjadikan diri kita untuk menjadi orang-orang yang soleh, ya, berusaha untuk meminimalisir kerusakan di muka bumi sehingga Allah Subhanahu wa taala pun tidak murka terhadap kita, ya, wal iazubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya akan terjadinya 3 penenggelaman bumi. Kemudian pertanyaannya, apakah penenggelaman tersebut sudah terjadi atau belum? Maka kita katakan 3 penenggelaman ini belum terjadi. Karena ini termasuk tanda-tanda kiamat besar yang lain yang belum muncul, seperti Imam Mahdi. Belum ada Imam Mahdi, ya, sebagaimana diklaim orang-orang Syiah bahwasanya sudah ada, ya, menurut mereka. Ya, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah belum mengatakan belum terjadi, belum ada, belum muncul. Ya, nanti ketika sudah satu muncul, yang lain berurutan. Imam Mahdi, kemudian nanti akan keluar Dajjal, kemudian juga nanti ada turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal, kemudian Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian 3 penenggelaman ini belum terjadi. Lam yazhar syai'un minha, tidak ada penampakan dari hal ini. Wa in kana ba'dul ulama yara annaha qad waqa'at kama zahaba ila zalika Syarif Al-Barzanji. Sebagian ulama mengatakan, berpendapat bahwasanya hal ini sudah terjadi sebagaimana yang difahami oleh Syarif Al-Barzanji dalam kitab Al-Isya'ah. Walakin as-sahih annahu lam yuhdis syai'un minha ilal an. Yang sahih bahwasanya hal ini belum terjadi sampai sekarang. Yang terjadi innama waqa'a ba'dul khusufat fi amakin mutafarriqah wa fi azmanin mutaba'idah wa zalika min asyrati sa'ati sugra. Adapun yang sudah nampak, yang sudah terjadi ketika itu penenggelaman di berbagai tempat yang berbeda-beda dan pada waktu yang berjauhan, zamannya beda. Ya, walaupun ada, ya, tiba-tiba sebagian kecil bumi, sebagian kecil daratan tenggelam, benar-benar tenggelam, ambles gitu, ya, hilang, subhanallah. Orangnya pun hilang yang ada di atasnya, subhanallah. Dicari-cari oleh tim SAR, nggak ketemu. Mobil yang ada di atas yang berjalan di jalan tersebut yang tiba-tiba tenggelam, ya, hilang seperti dimakan bumi, ya, walaupun seperti masuk ke dalam laut gitu, ya, tenggelam, ambles ke dalam laut, dicari-cari nggak ada jasadnya, nggak ada jasadnya, nggak ada mobil, benar-benar ambles, tenggelam, hilang. Goba fiha, ya, idza zahaba fil ardi wa goba fiha, subhanallah, benar-benar hilang. Dan itu benar-benar terjadi. Ada beberapa di tempat, ya, khususnya di Jakarta pernah, di Jakarta Utara pernah terjadi hal itu, benar-benar ambles, hilang.
dicari oleh tim SAR, nggak ketemu, tidak ketemu. Tapi ini bukan menunjukkan terjadinya kiamat besar, bukan, karena belum terjadi. Ini merupakan salah satu tanda kiamat kecil saja. Ya, terjadi di beberapa tempat, ada kasus-kasus seperti itu, ada, dan waktunya pun berjauhan. Kalau nanti salah satu khusufat itu nanti dekat ya, dia benar-benar sangat besar areanya, area yang dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar dan luas. Luas meliputi di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Waktunya berdekatan. Sebagaimana kata para ulama, amma hadzil khusufatus salasah fatakunu azimatun wa amatun li amakina katsiratin minal ardi fi masyarikiha wa magharibiha wa fi jaziratil Arab. Adapun 3 penenggelaman bumi ini yang terjadi nanti itu menyeluruh, jadi areanya lebih besar pada banyak tempat di berbagai belahan bumi, bagian timur, barat, dan di jazirah Arab. Jadi areanya luas, yang tenggelam benar-benar hilang. Subhanallah. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan waqad wujida al-khasafu fi mawadi'a walakin yahtamilu an yakuna al-muradu bil khusufi salasah qadran zaidan ala ma wujida ka an yakuna a'dhammu minhu makanan aw qadran. Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari disebutkan waqad wujida al-khasaf, telah terjadi penenggelaman, telah ditemukan kasus-kasus penenggelaman di berbagai tempat. Tetapi ada ihtimal, ada kemungkinan yang dimaksud dengan 3 penenggelaman bumi yang dimaksud di tanda kiamat besar ini adalah yang sesuatu yang lebih dahsyat, yang lebih besar, lebih dahsyat daripada yang ditemukan kemarin-kemarin. Ya, ukurannya, tempatnya, areanya lebih luas dan berbarengan, yang berbarengan, berdekatan waktunya. Tentu saja setelah munculnya ada Imam Mahdi, ada Dajjal, kemudian turun Nabi Isa alaihissalam, ada Ya'juj wa Ma'juj, baru terjadi nih penenggelaman ini. Wa yu'ayyidu hadza ma jaa'a fil hadis annaha innama taqa'u idza kathura al-khabas fin nas wa fashat fihim al-ma'asi wallahu a'lam bishawab. Jadi hal ini diperkuat dengan sabda Nabi tadi yang sudah kita sebutkan, hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, tentang penenggelaman itu terjadi nanti ketika kejelekan, kekejian, keburukan sudah merajalela di tengah manusia. Ya, nggak ada lagi al-amru bil ma'ruf, nggak ada lagi mengingatkan manusia dari keburukan. Semuanya maksiat merajalela. Maka tunggulah hari kiamat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjaga hati-hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga membimbing kita kepada jalan yang hak, yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan pemahaman yang benar sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dan ditutup dengan husnul khatimah dan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembahasan kita tentang al-khusufat as-salasah, tanda kiamat besar yang lain setelah Ya'juj wa Ma'juj, itu ini 3 penenggelaman bumi, dan setelahnya nanti akan ada pembahasan tentang dukhon, tentang asap ya. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.